Shalom saudaraku, Tuhan yang memberkati kita saat ini. Kita akan membaca firman Tuhan lewat Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-16. Firman-Nya demikian, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan firman Tuhan kita saat ini hendak direnungkan dalam satu tema. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbahagialah kita yang telah dipilih oleh Tuhan. Kenapa kita dikatakan berbahagia? Karena kita sendiri yang mengakui dan percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Akan tapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan orang yang belum percaya? Orang yang tidak percaya kepada kemahakuasaan Tuhan adalah orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan, yang tidak melakukan firman Tuhan. Apa yang menjadi kriteria Tuhan Yesus memilih umatnya menjadi percaya akan Dia? Tuhan berkata bahwa siapa dan bagaimana Tuhan memilih itu adalah hak Tuhan, dan kita sebagai manusia tidak perlu mengetahuinya, karena yang penting adalah kita mengetahui mana yang menjadi bagian Tuhan dan mana yang menjadi bagian kita sebagai anak pilihan Tuhan, serta mana yang menjadi bagian orang yang belum percaya. Pada bagian kitab lain ditulis bagaimana Allah memilih Raja Daud dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang dilihat mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ternyata hal yang paling utama dan yang pertama ialah pemimpin itu haruslah seorang yang murni dan tulus hati, dan ia harus memiliki integritas moral yang tinggi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan kitab Yohanes pasal 15 ayat 16 ini, sesuai tema, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, jelas dituliskan bahwa Allah sendirilah yang telah memilih kita menjadi anaknya, bukan sebaliknya. Kenyataan dalam kehidupan manusiawi memang demikian. Tidak mungkin seorang mengajukan diri menjadi anak angkat. Yang mungkin terjadi hanyalah seorang mengambil anak orang lain menjadi anak angkatnya. Pemilihan itu merupakan hak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu jugalah yang terlihat jelas ketika Allah memerintahkan Petrus untuk menemui Kornelius dalam bacaan Kisah Para Rasul 10. Petrus akhirnya sadar bahwa Allah berkuasa untuk menetapkan siapa saja orang yang dipilihnya. Dan mengenai pilihan itu, Petrus tidak perlu protes, karena memang hal itu berada dalam kedaulatan Allah. Saudara-saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, dalam penerapannya pada konteks kita sekarang ini, bahwa kita dipilih dan dipanggil oleh Tuhan sendiri, dan Tuhan menetapkan kita pergi membawa konsepsi Allah dalam setiap pelayanan ataupun kehidupan kita, bukan membawa konsepsi dunia, sehingga orang lain dapat diberkati, dan orang lain yang melihat pun dapat berkata bahwa inilah yang kami cari,
Dan inilah yang kami percayai, karena kita adalah sahabat-sahabat Tuhan. Kita telah diberi karunia oleh Tuhan untuk mengetahui kerajaan sorga. Dan biarlah segala kemuliaannya bagi Tuhan di dalam Yesus Kristus. Amin.